Bang Husni, penjual sate Taichan di Jakarta, mendadak sukses besar setelah bertahan-tahan berjualan sepi. Warungnya selalu penuh, bahkan tengah malam pun masih ramai. Tapi warga sekitar mulai curiga, karena setiap malam Jumat dari arah warungnya terdengar suara aneh. Dan aroma satnaya berubah jadi bau anyir seperti darah. Seorang pembeli penasaran mulai menyelidiki asal-usul kesuksesan Bang Husni. Hingga akhirnya ia menemukan bahwa rahasia di balik sate itu bukan cuma bumbu rahasia, tapi juga tumbal manusia. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Bang Husni awalnya cuma penjual sate Taichan biasa di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Warungnya kecil, cuma tenda biru di pinggir jalan yang kalau siang terlihat lusuh dan seadanya. Meja kayu bekas, bangku plastik beberapa buah, dan lampu neon redup yang menggantung di atas arang panggangan. Di awal dia buka, nggak banyak orang yang datang. Mungkin cuma 2 atau 3 pembeli setiap malam. Kebanyakan anak kos yang lagi lapar tengah malam, atau tukang ojek yang butuh makan sebelum lanjut narik. Tapi entah kenapa, sejak awal tahun kemarin, warungnya tiba-tiba ramai bukan main. Awalnya orang kira cuma karena rasa satenya enak, tapi setelah dicoba, rasanya memang beda. Dagingnya empuk banget, bumbunya gurih tapi ada rasa aneh yang bikin nagih. Kayak ada aroma rempah yang nggak bisa ditebak. Beberapa orang bilang bumbunya kayak punya campuran rahasia. Bahkan pembeli dari jauh, dari Depok sampai Bekasi, rela datang cuma buat makan di situ. Tiap malam antreannya panjang banget, sampai bikin macet jalan kecil di depan tenda. Yang aneh, Bang Husni jualannya selalu malam. Dia baru buka tenda sekitar jam 8 malam, dan tutup jam 3 pagi. Nggak pernah buka siang. Kalau ditanya, dia cuma jawab singkat, kalau siang panas, mas, enakan malam. Suasananya dapet, tapi warga sekitar bilang, alasan sebenarnya bukan itu. Karena setiap lewat depan warungnya sebelum buka, dari dalam tenda yang masih ditutup terpal, kadang terdengar suara kayak orang ngobrol pelan, tapi bahasanya nggak bisa dimengerti. Ada juga yang bilang suka cium bau aneh, campuran antara daging terbakar sama amis darah, yang nggak biasa. Warga yang tinggal di sekitar warung mulai merasa ada yang nggak beres. Bukan cuma karena ramai terus, tapi juga karena Bang Husni berubah. Dulu orangnya ramah banget, suka senyum, suka ngobrol kalau pembeli lagi sepi. Tapi sekarang dia lebih sering diam. Senyumnya aneh, matanya merah kayak orang kurang tidur. Kalau dia lagi bakar sate, tatapannya kosong, seolah-olah dia nggak sadar apa yang dia lakukan. Beberapa kali ada pembeli yang iseng tanya resep bumbu rahasianya. Tapi Bang Husni cuma senyum tipis sambil bilang, itu urusan dapur. Mas, nggak semua hal harus diketahui. Nada suaranya rendah, tapi dingin banget. Yang bikin makin seram, warung itu suka kedatangan tamu misterius. Seorang perempuan cantik, kulitnya putih pucat, rambut panjang, selalu pakai pakaian serba merah. Setiap datang dia naik mobil hitam mewah, parkir nggak jauh dari tenda. Nggak pernah pesan lewat mulut, cuma tunjuk ke sate di atas meja, lalu Bang Husni langsung tahu harus menyiapkan berapa porsi. Anehnya, dia nggak pernah makan di tempat, cuma duduk sebentar di bangku paling pojok, senyum tipis, terus diam sambil pandangin Bang Husni bakar sate. Setelah itu, dia pergi tanpa bayar. Tapi Bang Husni selalu mengangguk hormat setiap kali perempuan itu meninggalkan warungnya. Beberapa orang yang duduk dekat bangku pojok itu cerita kalau hawa di sekitar perempuan itu beda. Udara tiba-tiba jadi dingin, bahkan asap dari arang kayak berhenti berputar. Ada yang bilang waktu mereka sengaja menatap wajah perempuan itu, seolah ada bayangan hitam di belakangnya. Seperti sosok lain yang berdiri mengikuti. Tapi pas mereka berkedip, semuanya hilang. Semenjak tamu itu sering datang, warung Bang Husni makin sukses. Dalam seminggu aja, dia bisa ganti motor baru, pakai baju lebih bagus, dan beli peralatan jualan yang serba baru. Tenda birunya diganti, lampu diganti LED terang, bahkan aroma dari arangnya pun berubah. Tapi di tengah semua perubahan itu, satu hal yang tetap sama. Jam bukanya yang aneh, dan bau gosong yang semakin menyengat tiap malam. Ada satu malam, seorang bapak tukang parkir yang biasa jaga di sekitar situ cerita ke warga. Katanya, dia pernah lihat sesuatu yang gak masuk akal. Sekitar jam 2:30 pagi, waktu warung udah sepi dan pembeli terakhir pulang. Dia lihat Bang Husni gak langsung beresin jualan. Justru dia ngeluarin sesuatu dari dalam kotak kayu kecil di bawah meja. Dari jauh, bapak itu ngira itu ayam mentah. Tapi pas dilihat lebih dekat, bentuknya kayak potongan daging berwarna gelap, dan warnanya mirip banget kayak daging manusia. Bapak itu kaget setengah mati. Langsung pura-pura nggak lihat dan pergi diam-diam. Besok paginya, dia nggak mau jaga di situ lagi.
Cerita itu cepat nyebar, tapi anehnya, nggak ada yang berani nanyain langsung ke Bang Husni. Mungkin karena orang-orang takut, atau karena sate taichannya memang seenak itu. Rasa takut mereka kalah sama rasa penasaran. Setiap malam, tetap aja banyak yang datang. Ada yang sengaja datang buat buktiin rumor itu. Tapi akhirnya ketagihan dan balik lagi. Beberapa pengunjung bahkan bilang setelah makan di situ, mereka mimpi aneh. Ada yang mimpi dibakar hidup, ada yang mimpi dikejar bayangan hitam di dapur warung itu, dan ada juga yang mimpi lihat Bang Husni duduk di tengah kobaran api sambil ketawa pelan. Tapi anehnya, besok paginya, mereka tetap pengen balik makan di sana lagi. Seolah-olah ada yang manggil mereka. Satu malam, ada sepasang muda-mudi yang datang sekitar jam 2 pagi. Mereka baru pulang nonton bioskop dan pengen makan. Suasana warung waktu itu sepi. Cuma ada Bang Husni sendiri yang lagi bakar sate. Lampu redup, asap dari arang naik pelan. Cewek itu sempat bilang ke pacarnya, "Kok baunya beda ya? Kayak bau daging mentah." Tapi pacarnya cuma ketawa. Namanya juga sate malam, mungkin ayamnya baru dipotong. Mereka makan tanpa curiga. Tapi waktu ceweknya suap sate pertama kali, dia langsung kaget. "Kok rasanya kayak ada amis darah ya?" katanya, pelan. Tapi Bang Husni cuma menatap mereka, senyum tipis tanpa bicara. Malam itu mereka nggak habisin makanannya. Mereka buru-buru pergi. Tapi anehnya, seminggu kemudian, mereka balik lagi. Katanya pengen nyoba lagi, padahal mereka sendiri nggak ngerti kenapa. Warga sekitar mulai risih. Tapi yang paling aneh, setiap kali ada yang ngomongin hal buruk tentang warung Bang Husni, besoknya orang itu pasti sakit. Entah demam, entah kecelakaan kecil, atau tiba-tiba nggak bisa ngomong semalaman. Sampai akhirnya, nggak ada lagi yang berani ngomongin dia sembarangan. Beberapa tetangga yang rumahnya dekat warung cerita kalau tiap malam Jumat, mereka suka dengar suara aneh dari arah warung itu. Kayak suara orang tertawa kecil bercampur bisikan pelan. Kadang disusul suara besi digesek dan bau amis yang nyengat banget. Sampai bikin mual. Tapi waktu mereka coba lihat dari jendela, warungnya udah gelap. Nggak kelihatan siapa-siapa. Dari luar, semua terlihat normal. Tapi bagi orang yang sering lewat tengah malam, mereka bilang warung itu punya aura aneh. Kadang lampunya nyala sendiri, padahal belum jam buka, atau suara arang menyala tanpa ada orang. Bahkan beberapa kali ada yang lihat bayangan perempuan berpakaian merah berdiri di pojok warung. Padahal Husni belum datang. Dan sejak malam-malam itu, nama Bang Husni mulai dikenal luas. Sate Taichan Husni Tebet, begitu orang-orang menyebutnya. Tapi mereka nggak tahu dari mana sebenarnya rasa lezat itu berasal. Karena di balik setiap tusukan sate yang ia bakar, tersimpan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar bumbu rahasia. Sesuatu yang pelen-pelen membuat siapapun yang mencicipinya akan selalu ingin kembali. Entah karena enak, atau karena ada sesuatu yang sudah memanggil dari dalam. Malam itu suasana di warung sate Taichan Bang Husni seperti biasa, ramai tapi terasa agak aneh. Arif, mahasiswa semester akhir yang sering nongkrong di sana, sebenarnya sudah beberapa kali curiga dengan aroma sate di warung itu. Setiap kali lewat, baunya seperti tidak biasa. Bukan cuma harum bumbu bakar, tapi ada sedikit bau anyir yang samar-samar. Tapi karena rasa Satnaya enak banget dan harganya murah, Arif nggak ambil pusing. Hingga malam itu, rasa penasarannya bener-bener mengalahkan rasa takutnya. Waktu menunjukkan hampir jam 1 dini hari, pembeli mulai sepi. Hanya tersisa 3 orang yang masih makan, termasuk Arif yang duduk paling ujung. Ia memperhatikan jero-gerek Bang Husni yang sedang bakar sate. Api di arang menyala merah, dan setiap kali angin lewat, percikan kecil keluar dari bara, membuat bayangan wajah Bang Husni terlihat aneh. Seperti ada 2 wajah di sana. Setelah pembeli terakhir pergi, Arif pura-pura main HP. Padahal matanya sesekali melirik ke arah belakang tenda. Ia lihat Bang Husni membawa baskom besar berisi daging mentah, masuk ke area belakang yang ditutupi kain hitam. Arif tahu, di balik kain itu ada ruang kecil seperti dapur. Biasanya cuma dia yang masuk ke sana. Tak pernah ada karyawan, tak ada istri, tak ada siapa-siapa yang bantu. Rasa penasaran Arif makin besar. Ia diam-diam berdiri dan jalan pelan ke arah belakang. Suara langkahnya disamarkan sama suara kipas dan dengung arang. Waktu ia mengintip sedikit lewat celah kain, matanya langsung membelalak. Daging yang sedang dipotong oleh Bang Husni warnanya gelap, bukan merah muda seperti daging ayam biasa. Bahkan ketika disorot lampu, warnanya lebih ke arah kehitaman dan seratnya tebal, mirip banget dengan daging sapi. Tapi bukan juga. Ada sesuatu yang terasa janggal. Tangannya refleks nutup hidung karena bau amisnya sangat menyengat, seperti bau darah manusia. Di ujung dapur, ia lihat sesuatu yang bikin bulu kuduknya berdiri. Sebuah kendi tanah liat besar, di atasnya diletakkan bunga melati yang sudah layu. Beberapa batang dupa masih menyala,
dan di sekeliling kendi ada garis melingkar dari garam kasar. Di samping kendi itu, ada semangkuk kecil darah yang masih segar, menetes pelan di lantai semen. Arif menelan ludah, napasnya tercekat. Ia sempat berpikir buat ngambil foto pakai HP, tapi tangannya gemetar. Saat ia mau melangkah lebih dekat, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat di belakangnya. Ia belum sempat berbalik, tiba-tiba kain hitam itu terbuka, dan Bang Husni berdiri di sana sambil senyum. Lagi nyari apa, Mas? Suaranya tenang, tapi dingin banget. Tatapan matanya tajam, dan senyumnya nggak wajar. Arif langsung gagap. Enggak, Bang. Saya cuma nyari toilet. Kirain belakang sini. Bang Husni tetap tersenyum, tapi bola matanya nggak bergerak. Seolah-olah hanya bibirnya yang hidup. Oh, toilet di depan, Mas. Bukan di sini, katanya pelan. Suaranya rendah, tapi seperti bergema di telinga Arif. Tanpa pikir panjang, Arif buru-buru minta maaf dan keluar dari sana. Ia bahkan lupa bayar. Bang Husni nggak mengejarnya, cuma berdiri di tempat, menatap Arif sampai tubuhnya menghilang di tikungan jalan. Malam itu Arif pulang ke kos dengan perasaan nggak enak. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin itu cuma bumbu sate atau ritual orang Betawi biasa. Tapi makin dia pikir, makin banyak yang nggak masuk akal. Apalagi bayangan wajah Bang Husni waktu senyum tadi masih terus kebayang. Senyum itu kayak bukan milik manusia. Malam berikutnya, Arif demam tinggi. Badannya panas, tapi tangannya dingin. Setiap kali ia merem, selalu muncul bayangan daging mentah berwarna hitam, ditumpuk tinggi di meja kayu. Dan di antara tumpukan itu terlihat sepotong tangan manusia dengan cincin masih melingkar di jarinya. Kadang dalam mimpi itu, ada suara seseorang berbisik di telinganya. Jangan ngintip kalau belum siap ngelihat. 3 malam berturit-turit Arif nggak bisa tidur nyenyak. Teman kosnya bahkan bilang dia suka ngigau tengah malam. Nyebut nama Bang Husni berkali-kali sambil teriak itu bukan ayam. Bukan ayam. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan setiap kali lewat depan warung itu, tubuhnya merinding. Tapi entah kenapa, setiap malam dia selalu ngerasa kayak ada yang manggil dari arah tenda biru itu. Sampai akhirnya malam keempat, Arif nekat datang lagi. Kali ini dia pura-pura jadi pembeli biasa, tapi diam-diam ingin memastikan apa yang dia lihat malam itu nyata atau cuma halusinasi. Waktu dia datang, warung ramai seperti biasa. Bang Husni terlihat tenang, bakar sate sambil senyum ke pembeli. Tapi mata Arif fokus ke arah belakang tenda, ke kain hitam itu. Dia lihat bayangan samar di balik kain, seperti seseorang bergerak di dalamnya. Arif tahu, malam itu cuma ada Bang Husni seorang. Tapi jelas banget, bayangan itu tinggi dan bentuknya nggak wajar. Kepalanya agak panjang, dan gerakannya lambat. Saat kain itu sedikit tersibak karena angin, Arif sempat lihat sesuatu berkilat seperti mata kuning menyala dari dalam. Jantung Arif berdetak kencang. Dia langsung berdiri, pura-pura bayar, dan pergi sebelum Bang Husni sempat menatapnya. Tapi baru beberapa langkah dari warung, dia merasa pundaknya berat, seperti ada tangan yang menepuknya pelan. Dia refleks menoleh, tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya ada angin malam yang lewat pelan, membawa aroma amis dari arah warung. Sepanjang jalan pulang, langkah Arif terasa berat. Di telinganya masih terdengar suara desis halus, seperti seseorang mengucap mantra. Sampai di kos, ia langsung mandi, berharap perasaan itu hilang. Tapi ketika dia buka baju, dia kaget melihat ada bekas jari di bahunya, merah kehitaman seperti terbakar. Malam itu juga Arif mutusin buat cerita ke temannya. Raka nggak percaya awalnya. Tapi karena lihat wajah Arif pucat dan takut banget, dia akhirnya ikut ngecek warung itu malam berikutnya. Tapi waktu mereka sampai, tenda sudah tutup. Aneh, padahal baru jam 12 malam. Dari dalam terdengar suara seperti orang ngobrol pelan, tapi bahasanya aneh, kayak bisikan cepat yang berulang-ulang. Raka yang penasaran melangkah lebih dekat, tapi Arif menariknya. Jangan, Rak, nggak usah, katanya dengan suara pelan. Tapi Raka malah ketawa. Paling juga dia lagi masak, Rif. Baru saja dia mau ngintip dari celah terpal. Tiba-tiba suara di dalam berhenti total. Sunyi, hanya suara angin malam yang berdesir. Lalu dari dalam terdengar suara seseorang tertawa kecil. Pelan, tapi panjang. Seperti suara perempuan. Tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung kabur. Saat sudah jauh, Arif menoleh sebentar. Lampu warung itu padam. Tapi dari dalam tenda, dia bisa lihat samar-samar 2 bayangan. Satu seperti Bang Husni, satu lagi perempuan dengan rambut panjang menjuntai. Sejak malam itu, Arif nggak berani lagi lewat situ sendirian. Tapi gang tempat warung itu berdiri selalu bikin dia merinding. Kadang dari jauh, waktu dia naik motor malam-malam, tenda biru itu terlihat menyala meski sudah lewat jam 3 pagi. Dan di kursi pojok yang biasa diduduki perempuan berpakaian merah itu, kadang terlihat seseorang duduk diam,
menatap ke arah jalan. Beberapa hari kemudian, Arif mulai sadar satu hal. Di sekitar warung itu, banyak kucing hilang. Awalnya orang nggak curiga, tapi setelah belasan kucing nggak pernah kembali, warga mulai ribut. Ada yang bilang Haking itu dimakan oleh makhluk yang disembah Bang Husni. Arif cuma bisa menelan ludah mendengar gosip itu. Ia tahu, mungkin yang hilang bukan cuma kucing, karena di kepalanya, bayangan tumpukan daging mentah dengan tangan manusia di antaranya masih terus muncul setiap kali malam tiba. Dan sejak malam ia melihat kendi tanah liat itu, hidupnya nggak pernah sama lagi. Setiap kali ia menutup mata, selalu muncul kilatan api, bau dupa, dan suara Bang Husni berbisik pelan. Jangan buka rahasia yang bukan milikmu. Arif tahu, warung itu menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar sate taichan. Sesuatu yang berhubungan dengan darah, janji, dan mungkin tumbal manusia. Malam itu suasana di sekitar warung sate taichan Bang Husni agak beda dari biasanya. Biasanya, menjelang tengah malam, masih ada aja pelanggan yang datang, entah ojek online, anak muda nongkrong, atau pasangan yang kelaparan. Tapi malam itu, jam 11:30, tenda biru itu sudah ditutup rapat. Hanya lampu redup dari dalam yang masih menyala samar. Seperti sengaja dibiarkan supaya orang tahu kalau masih ada sesuatu yang hidup di dalam sana. Tapi bukan manusia yang sedang berjualan. Dari seberang jalan, beberapa warga sebenarnya memperhatikan. Ada yang lagi ngerokok di warung kopi. Ada juga yang baru pulang kerja. Mereka ngelihat sendiri gimana Bang Husni mondar-mondir dari tenda ke mobil bututnya di belakang warung. Tapi bukan itu yang bikin bulu kuduk mereka berdiri. Di kursi belakang mobil itu, tampak seekor ayam hitam diikat tali, berontak, sayapnya dikibas-kibaskan seperti ketakutan. Lalu dari tangan Bang Husni, menetes cairan merah kental ke dalam baskom plastik. "Dira," bisik salah satu warga. Tapi mereka nggak berani ngomong keras-keras, menurut cerita tetangganya. Dulu pernah satu kali dia ngelihat Husni berangkat keluar sekitar jam 12 malam. Masih pakai baju jualannya, celana panjang belepotan arang. Tangannya bawa sesuatu dibungkus kain hitam, dan di dalamnya kelihatan ada kepala ayam. Malam itu dia naik motor, bututnya pelen-pelen ke arah Kalibata. Orang yang lihat cuma bisa diam, tapi rasa penasaran bikin dia dayam-dayam ngikutin dari jauh. Motor Husni berhenti di depan rumah kosong tua yang udah lama nggak dihuni. Rumah itu katanya bekas tempat tinggal seorang dukun yang meninggal gantung diri, dan sejak itu nggak pernah ada yang berani beli, atau bahkan lewat malam-malam. Pagar karatnya miring, cat temboknya udah mengelupas, dan rumput liar nutupin jalan masuknya. Bang Husni turun, matiin motornya, lalu bawa masuk baskom darah dan ayam hitam itu ke dalam rumah. Dari luar, samar-samar terlihat cahaya lilin dan asap dupa yang keluar lewat jendela pecah. Nggak lama suara ayam itu melengking keras, kayak disembelih, lalu hening. Tapi dari dalam rumah, terdengar suara perempuan ketawa pelan, lirih banget, tapi cukup jelas buat bikin bulu kuduk berdiri. Orang yang ngintip cuma bisa mundur pelen-pelen, napasnya berat, jantungnya deg-degan. Malam itu dia pulang tanpa berani nengok lagi ke arah rumah itu. Sejak kejadian itu dia nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Sampai sekarang, setelah rumor soal Bang Husni makin aneh, beberapa hari kemudian, warga mulai ngeh sesuatu yang ganjil. Setiap malam Jumat Kliwon, warung sate taichan itu selalu tutup lebih awal. Tapi anehnya, lampunya tetap menyala, dan kalau ada yang lewat pelen-pelen di seberang jalan, pasti nyium bau amis yang nyengat banget, kayak campuran darah dan daging mentah yang dibakar. Kadang juga kedengeran suara tawa perempuan samar dari dalam, kadang nyanyi lirih kayak bisikan. Bang Husni nggak sendirian di dalam situ, bisik seorang ojek online yang pernah lewat tengah malam. Gue ngeliat bayangan perempuan duduk di kursi, rambutnya panjang banget, bajunya merah, tapi mukanya nggak kelihatan. Rasa penasaran warga makin besar, apalagi sejak ada kabar kalau beberapa penjual sate lain di sekitar situ mulai sepi, bahkan ada yang bangkrut. "Pembeli kita semua pindah ke warungnya Bang Husni," keluh salah satu pedagang di ujung jalan. "Kayak kena guna-guna, orang-orang tuh nggak bisa berhenti makan di sana. Bahkan ada pelanggan yang bilang kalau udah makan sate Husni, lidahnya kayak ketagihan. Rasanya gurih aneh, bikin nagih, tapi juga nyisain rasa getir di ujung lidah. Beberapa orang yang peka bilang daging itu ada energi lain di dalamnya, bukan daging biasa." Tapi tentu aja nggak ada yang berani ngomong ke Husni secara langsung. Suatu malam, Arif, mahasiswa yang sebelumnya sempat ngintip ke belakang warung, memutuskan buat cari tahu lebih jauh. Rasa penasaran campur mimpi-mimpi aneh yang terus menghantuinya bikin dia nggak tenang. Malam itu, pas jam 12 lewat, dia jalan pelen-pelen ke arah warung Husni. Dari jauh, terlihat tenda masih berdiri, tapi ditutup rapat. Lampu gantung di dalam berkedip-kedip,
dan suara seperti orang berbisik terdengar dari dalam. Arif bersembunyi di balik mobil yang terparkir nggak jauh dari situ. Lewat celah tenda dia lihat Husni duduk bersila di lantai, depan kendi tanah liat besar. Di depannya ada sesajen, bunga melati, nasi kuning, sate mentah, dan satu baskom darah ayam. Asap dupa mengepul, menutupi sebagian wajahnya. Lalu dari belakang Husni muncul sosok perempuan berbaju merah. Wajahnya cantik, tapi pucat banget. Matanya tajam kayak ular, dan rambutnya menjuntai sampai lantai. Dia duduk di belakang Husni. Tangannya melingkar di pundak pria itu, lalu berbisik di telinganya. Husni cuma menunduk dan bergumam pelan. Entah apa, tapi sesekali perempuan itu menjulurkan lidah panjangnya, menjilat darah di ujung jari Husni. Arif hampir menjerit, tapi buru-buru menutup mulutnya sendiri. Dalam hati, dia cuma bisa berdoa. Sosok perempuan itu lalu berdiri, melayang pelan, mendekati kendi tanah liat besar di pojokan. Tangannya meraih kendi itu, membuka tutupnya perlahan, dan dari dalam keluar asap hitam pekat yang menggulung ke langit-langit tenda. Suara bisikan perempuan itu makin kencang, bercampur suara tangisan samar. Arif mundur pelan-pelan, tapi kakinya nyenggol ember di belakang mobil. Klang, bunyinya nyaring. Sekejap, suasana di dalam tenda berubah hening total. Lampu berhenti berkedip. Dari celah tirai, Arif melihat mata perempuan berbaju merah itu langsung menatap ke arah luar. Matanya berwarna hijau menyala. Pupilnya vertikal seperti ular. Arif panik, langsung lari sekencang-kencangnya. Tapi sebelum dia berhasil menjauh, terdengar suara tawa perempuan itu menggema di belakangnya. Panjang dan nyaring, disusul suara Bang Husni yang berteriak, "Jangan ikut campur, nak. Ini bukan urusanmu." Arif nggak berani balik ke sana lagi sejak malam itu. Tapi mulai keesokan harinya, dia sakit demam tinggi. Badannya menggigil kayak orang kesurupan. Teman kosnya bilang, tiap malam Arif ngomel sendiri dalam tidur, ngomongin soal daging dan perempuan merah. Kadang dia terbangun dengan tangan gemetar, bilang kalau dia mencium bau sate gosong yang sama kayak waktu di warung. Dalam tidurnya, Arif selalu lihat sosok perempuan berambut panjang dengan lidah menjulur. Duduk di belakang punggungnya sambil berbisik, "Kamu udah lihat rahasiaku. Sekarang kamu bagian dari perjanjiannya." Dari situ warga makin yakin kalau Bang Husni bener-bener punya pesugihan. Orang-orang nyebutnya perjanjian tengah malam. Katanya, Husni dapat kesuksesan dan penglaris dengan cara ngasih persembahan darah setiap Jumat Kliwon ke makhluk yang disebut Nyi Blorong Jakarta. Sosok perempuan berwujud manusia bagian atas dan ular di bagian bawah. Dan setiap kali ritual, Nyi Blorong bakal datang buat menagih sesuatu darinya. Kadang darah, kadang nyawa, tergantung janji yang dibuat. Entah gimana, sejak itu Bang Husni makin kaya, tapi matanya sering terlihat kosong. Kadang kalau ditanya pelanggan, "Bang, resep sate lo rahasianya apa?" Dia cuma nyengir dan jawab pelan, "Rahasia dapur, Mas." Tapi bukan dapur manusia. Sejak malam perjanjian itu, warung sate Taichan Bang Husni gak pernah sama lagi. Rasanya makin enak, pembelinya makin banyak. Tapi setiap orang yang tahu rahasia di baliknya, satu persatu mulai ngalamin kejadian aneh. Dan belum ada yang berani cerita sepenuhnya. Karena konon, siapapun yang membongkar perjanjian itu akan ikut diincar oleh Nyi Blorong sendiri. Malam itu suasana Tebet terasa lembab setelah hujan gerimis sejak sore. Jalanan masih basah, lampu-lampu toko memantul di aspal hitam, dan udara bercampur aroma arang dari woreng-woreng kaki lima yang mulai buka. Salah satunya adalah warung sate Taichan milik Bang Husni. Seperti biasa, tenda biru itu berdiri mencolok di pinggir jalan, diterangi satu lampu kuning yang remang tapi hangat. Suara desisan sate di atas bara api bercampur dengan tawa pelanggan yang gak pernah sepi. Padahal waktu udah hampir tengah malam, sekitar jam setengah 12 malam. Seorang pengemudi ojek online bernama Denny baru aja selesai ngantar penumpang ke daerah dekat situ. Dia lagi lapar dan capek, makanya pas lihat warung Bang Husni yang ramai, dia langsung tertarik buat mampir. "Wah, rame bener nih sate Taichan. Pasti enak," gumamnya sambil parkir motornya di gang kecil sebelah warung. Denny turun, ngelap jaketnya yang basah, lalu jalan masuk ke bawah tenda. Bang Husni seperti biasa, langsung senyum ramah. "Satu porsi, Bang?" tanya Denny. "Siap, duduk aja Mas, bentar lagi matang," jawab Husni sambil balik lagi ke panggangan. Denny duduk di kursi paling pojok, yang agak gelap. Dia memperhatikan Bang Husni yang lagi sibuk membolak-balik sate. Api arang menari-nari, dan asap putih naik ke udara, membawa aroma yang entah kenapa agak aneh malam itu. Ada bau amis samar di balik wangi sate. Tapi Denny nggak ambil pusing, perutnya udah keroncongan. Tak lama, satu piring sate Taichan datang. Dagingnya terlihat beser-beser, warnanya agak kemerahan,
tapi menarik banget. Denny makan dengan lahap. "Wah, ini sate paling empuk yang pernah gua makan, Bang," katanya dengan mulut penuh. Bang Husni cuma senyum tipis sambil balik lagi ke panggangan. Beberapa pembeli lain juga kelihatan nikmatin makanannya. Tapi ada satu hal yang aneh. Setiap kali Denny nengok ke arah meja tengah, dia merasa kayak ada seseorang duduk di situ. Perempuan berambut panjang, pakai baju merah, tapi mukanya nggak jelas. Matanya seolah menatap lurus ke arahnya. Denny sempat merinding, tapi waktu dia kedip, perempuan itu udah nggak ada. "Hah, mungkin halu gara-gara capek," gumamnya. Lalu lanjut makan. Setelah selesai, Denny bayar dan sempat pamit. "Bang, enak banget satenya. Besok-besok gue balik lagi deh." Tapi malam itu jadi kali terakhir Denny terlihat hidup. Keesokan paginya, motornya masih ada di gang tempat dia parkir, helmnya masih di spion, tapi orangnya hilang tanpa jejak. Teman-teman sesama ojek online udah keliling nyari ke rumah sakit, kantor polisi, bahkan ke warung Bang Husni, tapi nggak ada hasil. Bang Husni cuma bilang dengan wajah tenang, "Oh, yang kemarin malam itu ya?" "Iya, sempat makan di sini. Abis itu, saya lihat dia jalan ke arah gang sana. Saya kira pulang." Tapi yang bikin merinding, waktu salah satu temannya lewat ke belakang warung. Dia mencium bau busuk samar, kayak daging basi, tapi nggak ada yang berani buka tenda bagian belakang. Beberapa hari berlalu, tapi Denny nggak juga ditemukan. Warga mulai resah, apalagi sejak kejadian itu. Ada 2 orang lain yang juga ngilang setelah makan di warung yang sama. Seorang mahasiswa dan 1 ibu muda. Polisi sempat datang, tapi nggak nemuin apapun yang mencurigakan. Warungnya bersih dupernya rapi, dan semua alat masaknya biasa aja. Tapi anehnya, setiap kali pemeriksaan selesai, Bang Husni selalu tutup lebih awal malam itu. Dan dari balik tendanya yang tertutup rapat, masih terlihat bayangan 2 orang duduk berdampingan. 1 pria, 1 perempuan, dengan cahaya lilin redup di antara mereka. Meski begitu, warungnya justru makin ramai. Orang-orang dari luar kota bahkan datang buat nyobain sate taichan Bang Husni, yang katanya paling enak di Jakarta. Banyak yang bilang rasa satenya makin mantap, dagingnya makin lembut, dan porsinya makin besar. Seolah ada sesuatu yang bikin makanan itu bukan cuma enak, tapi juga bikin ketagihan. Setiap tusuk sate seakan punya daya tarik sendiri, tapi buat warga sekitar, itu justru bikin mereka semakin takut. Mereka percaya setiap kali ada pembeli yang hilang, rasa sate Husni makin lezat. Suatu malam, seorang warga bernama Pak Roni yang penasaran akhirnya mutusin buat nyoba. Dia orang yang cukup skeptis, gak gampang percaya sama gosip. Masa iya cuma makan sate bisa hilang? Paling itu orang kabur sendiri, katanya sambil jalan ke warung. Malam itu warung penuh banget, tapi Bang Husni seperti biasa, tetap ramah melayani. "1 porsi bang, pedes dikit ya Cata." "Pak Roni siap," jawab Husni. Senyum tapi matanya dingin. Pak Roni duduk sambil memperhatikan sekitar. Di meja dipen, ada perempuan sendirian makan, tapi dia nggak pernah nengok. Rambutnya panjang menutupi wajah. Di kursi pojok, ada bayangan seseorang tapi samar-samar, seperti kabut. Sejedet, aromanya menggoda banget. Pak Roni ambil 1 tusuk, tiup pelan, lalu gigit. Rasanya bener-bener luar biasa. Gurih, pedas, empuk. Tapi pas dia ambil tusuk kedua, giginya kena sesuatu yang keras. Dia refleks berhenti mengunyah. "Apaan nih?" gumamnya. Pelan-pelan dia keluarkan dari mulutnya, dan yang muncul adalah potongan kecil mirip kuku manusia, agak hitam, tapi bentuknya jelas. Pak Roni langsung mual, dan seketika muntah di tempat. Orang-orang di sekitar kaget, tapi Bang Husni buru-buru datang. Wajahnya panik, tapi matanya tetap datar. "Waduh, mungkin ada kotoran nyelip, Pak. Maaf banget ya," katanya datar. Tapi Pak Roni ngerasa hawa di sekitar langsung berubah dingin. Dia langsung berdiri, gak ngomong apa-apa lagi, lalu pergi tergesa-gesa. Dalam perjalanan pulang, perutnya terasa mulas dan kepalanya pusing berat. Malam itu dia gak bisa tidur. Setiap kali merem, dia ngerasa seperti ada bayangan perempuan duduk di ujung ranjang. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan tangannya menjulur ke arahnya sambil berbisik daging manusia. "Lebih empuk kan?" Suara itu lirih tapi jelas. Pak Roni langsung bangun dan melotot ke arah ujung ranjang. Tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya bau sate gosong yang samar tercium di kamarnya. Besok paginya, dia langsung cerita ke istrinya. Tapi istrinya malah nyalahin dia karena makannya kebanyakan. "Udah, jangan aneh-aneh. Namanya juga warung rame, wajarlah kalau kadang ada kotoran makanan nyelip," katanya. Tapi Pak Roni tahu, apa yang dia lihat dan rasakan bukan hal biasa. Sejak malam itu, setiap kali lewat dekat warung Husni, dia ngerasa pengen muntah. Bau daging bakar yang dulu menggoda,
sekarang jadi bau busuk yang menyengat di hidungnya. Dan tiap kali dia melirik ke arah tenda, dia selalu lihat sosok perempuan berbaju merah duduk di bangku pojok, senyum ke arahnya. Tapi pembeli lain kayak nggak sadar sosok itu ada. Malam demi malam berlalu. Denny belum juga ditemukan. Warga mulai menghindar lewat jalan itu. Tapi anehnya, warung Bang Husni tetap aja ramai. Orang-orang baru datang, yang nggak tahu apa-apa, tetap makan dengan lahap. Sementara warga lama hanya berani menatap dari jauh, dengan perasaan ngeri yang makin kuat. Beberapa bahkan bilang pernah lihat Husni di tengah malam, berdiri di depan kendi tanah liat di belakang warung, berdoa sambil bisik-bisik. Dan di sebelahnya ada perempuan merah duduk dengan senyum mengerikan. Dan setiap kali ritual itu selesai, satu hal selalu terjadi keesokan paginya. Ada pembeli baru yang datang, dan mungkin gak akan pernah pulang lagi. Sejak itu, warga mulai menyebut warung itu bukan Sate Taichan Bang Husni, tapi Sate Taichan Tumbal. Karena mereka yakin, setiap tusuk sate yang empuk dan lezat itu punya bayaran yang sangat mahal. Bayaran berupa nyawa manusia yang tak pernah ditemukan lagi. Malam itu udara tebet terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam berhembus pelan melewati tenda biru, yang kini sudah jadi lebih besar dan terang dari sebelumnya. Lampu-lampu LED menerangi seluruh sudut warung Sate Taichan Bang Husni yang selalu ramai pembeli. Tapi di balik keramaian itu, ada rasa ganjil yang sulit dijelaskan. Asap arang naik ke langit, menebar aroma sate yang begitu menggoda. Orang-orang makan lahap tanpa curiga sedikit pun. Sementara dari kejauhan, seorang pria tua dengan jaket lusuh berdiri memperhatikan warung itu dari seberang jalan. Dia memperhatikan Bang Husni lama sekali. Dari caranya membakar sate, dari gerak tubuhnya yang tenang tapi matanya kosong. Seolah-olah tubuh itu dikendalikan oleh sesuatu yang bukan dirinya. Pria tua itu menghela napas panjang, lalu melangkah pelan menyeberang jalan. Langkahnya berat, tapi matanya tajam menatap Husni yang baru sadar kedatangannya. Begitu pria tua itu mendekat, Bang Husni langsung berhenti bakar sate. Tangannya yang menggenggam kipas tiba-tiba kaku. "Ujang," suaranya pelan, hampir nggak percaya. Pria itu tersenyum samar. "Iya, Hus. Lama banget ya." Malam itu, suasana warung mendadak agak berbeda. Beberapa pembeli melirik penasaran melihat dua pria itu saling pandang lama, seolah ada masa lalu kelam yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Setelah beberapa detik hening, Husni nyuruh salah satu karyawannya menggantikan posisinya di panggangan. "Sini, duduk Jang. Ngopi dulu," katanya. Mereka duduk di kursi paling ujung, agak jauh dari pembeli lain. Obrolan mereka dimulai canggung, tapi perlahan berubah jadi berat. Suara bising warung terdengar samar karena mereka bicara pelan, seolah nggak mau ada yang dengar. "Has, gue dengar cerita-cerita aneh tentang lo sekarang," kata Pak Ujang membuka percakapan. "Cerita?" tanya Husni, datar. "Lo sekarang kaya, warung rame, tapi katanya ada yang hilang tiap lo jualan. Bener nggak?" Suara Pak Ujang berat, penuh rasa khawatir. Husni cuma tersenyum kaku. Orang zaman sekarang suka ngarang. Dibilang rame dikit aja, langsung dibilang pesugihan," katanya, sambil nyeruput kopi. Tapi mata Pak Ujang menatap tajam. Dia tahu Husni berbohong, karena dulu mereka berdua pernah susah bareng. Dulu mereka kerja di pabrik besi di kawasan Pasar Rebo. Hidup papasan, gaji kecil, sering telat dibayar. Husni waktu itu orangnya ceria, suka borkanda, dan gak pernah kelihatan putus asa. Tapi semua berubah waktu pabrik itu bangkrut mendadak, dan semua karyawannya di PHK tanpa pesangon. Pak Ujang masih ingat jelas malam terakhir mereka kerja. Waktu itu Husni duduk di depan gerbang pabrik, mukanya muram. "Gue habis dikejar penagih utang Jang," katanya waktu itu. "Kalau minggu depan gue nggak bayar, rumah mak gue bisa disita." Pak Ujang cuma bisa bantu sedikit, tapi jumlahnya nggak seberapa. Sejak malam itu, Husni menghilang. Nggak bisa dihubungi, nggak nongol lagi di kampung. Bahkan keluarganya pun nggak tahu dia kemana. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian kabar tenteng Bang Husni penjual sate sukses di Tebet mulai terdengar. Orang-orang kaget karena perubahan itu terlalu cepat. Dari orang yang dulu susah makan, tiba-tiba bisa punya usaha besar dan hidup mewah. Dan malam ini, melihat langsung warungnya yang penuh sesak, Pak Ujang jadi sadar. Rumor yang dia dengar mungkin benar adanya. Pak Ujang menatap Husni lama lalu berkata pelan, "Lo masih ingat waktu lo bilang pengen mati aja daripada terus dikejar utang?" Husni nggak menjawab, cuma menatap kopi di tangannya. "Waktu itu, lo bener-bener mau ngelakuin itu, ya?" tanya Pak Ujang lagi. Husni akhirnya angkat kepala, matanya merah samar, dan suaranya berat. "Gue udah di ujung, Jang.
Udah nggak ada jalan keluar waktu itu. Semua orang ninggalin gue. Bahkan gue udah sempat niat gantung diri di rumah kontrakan. Pak Ujang menelan ludah. Suara bising di sekitar mereka tiba-tiba terasa jauh. Tapi sebelum gue lakuin itu, lanjut Husni pelan. Ada yang datang, wajahnya berubah pucat waktu bilang itu. Parent cantik, pakai baju merah, datang tengah malam. Waktu gue udah hampir gantung diri. Dia bilang bisa bantu gue keluar dari semua masalah. Asal gue mau tukar sesuatu. Pak Ujang langsung merinding. Tukar apa maksudnya? Husni tersenyum tipis, tapi senyumnya kosong. Darah manusia, Jang. Suasana di meja itu langsung hening. Angin malam lewat pelan, tapi dinginnya terasa sampai tulang. Awalnya gue pikir dia gila, atau cuma mimpi. Lanjut Husni, tapi dia kasih syarat. Potong ayam hitam, campur darahnya sama darah sendiri, terus panggil dia jam 12 malam di tempat yang sunyi. Gue nggak tahu kenapa gue mau ngelakuin itu. Tapi malam itu gue bener-bener jalan ke rumah kosong di Kalibata. Bawa ayam dan baskom. Gue lakuin semuanya. Pas darah gue netes ke tanah, gue denger suara ketawa perempuan dari belakang. Gue nengok, dia berdiri di situ, senyum, tapi matanya nggak kayak manusia. Pak Ujang cuma bisa diam, napasnya berat. Husni melanjutkan ceritanya. Suaranya makin lirih. Dia bilang, mulai malam itu, gue bakal dapat keberuntungan yang gue minta. Tapi tiap bulan, gue harus kasih persembahan darah manusia. Kalau enggak, semuanya bakal diambil balik. Bukan cuma uang, tapi juga nyawa gue. Pak Ujang merasa kulitnya merinding semua. Jadi, selama ini, katanya terbata. Husni menatapnya dalam. Iya, Jang. Setiap bulan, ada satu orang yang harus menghilang. Kadang pembeli, kadang orang yang lewat. Tapi bukan gue yang pilih. Dia yang tentuin. Gue cuma nurut. Mata Husni memerah waktu dia ngomong itu. Dan Pak Ujang bisa lihat yuret-yuret di lehernya menegang. Setiap kali ritual selesai, gue dapat sesuatu. Warung makin rame, uang makin banyak. Tapi tiap malam gue lihat wajah orang-orang yang hilang itu. Mereka datang di mimpi gue, teriak minta tolong. Pak Ujang gemetar. Kenapa nggak lo berhenti, Hus? Katanya nyaris berteriak. Husni menatapnya datar. Gue udah nggak bisa, Jang. Udah telat. Tubuh gue bukan sepenuhnya gue lagi. Lo lihat mata gue kan? Pak Ujang pelen-pelen menatap wajah Husni. Dan benar, bola matanya bukan cuma merah karena capek, tapi seolah berdenyut halus, seperti ada api kecil di dalamnya. Wajahnya pucat, kulit tangannya tampak abu-abu di bawah cahaya lampu tenda. Gue udah bagian dari dia sekarang, bisik Husni pelan. Setiap kali darah tumpah, sebagian nyawa gue juga dikasih buat dia. Tapi sebagai gantinya, gue dapat semua yang gue mau. Pak Ujang berdiri pelan, wajahnya ngeri, tapi juga kasihan. Has, itu bukan lo lagi. Lo harus berhenti sebelum semuanya terlambat. Tapi Husni cuma tersenyum tipis. Terlambat, Jang. Gue udah janji sama dia. Kalau gue berhenti, lo bakal lihat sendiri gimana gue dibalikin ke tempat gue seharusnya. Di neraka. Pak Ujang mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Lo sadar nggak lo udah bukan manusia lagi? Katanya dengan suara bergetar. Husni menatap kosong ke arah panggangan yang masih menyala. Asapnya naik pelan ke udara. Gue tahu, Jang, katanya lirih. Gue tahu banget, tapi yang paling nyakitin. Gue gak ngerasa menyesal lagi. Pak Ujang langsung pergi malam itu, tanpa pamit. Langkahnya cepat, napasnya berat. Tapi sebelum dia bener-bener jauh dari warung, dia sempat nengok sekali lagi. Dan di bawah cahaya lampu tenda yang temaram, dia lihat perempuan berbaju merah duduk di kursi paling pojok, menatapnya sambil tersenyum. Dan di sebelahnya, Bang Husni juga tersenyum. Tapi senyumnya bukan milik manusia. Besok paginya, warga nemuin Pak Ujang pingsan di depan rumahnya. Badannya demam tinggi, dan dia terus mengigau sambil bilang, itu bukan manusia lagi. Husni udah milik makhluk lain. Sejak malam itu Pak Ujang gak pernah datang lagi ke warung itu. Tapi cerita tentang pengakuannya cepat nyebar di antara warga. Dan dari hari itu juga, orang-orang mulai sadar, sate taichan Bang Husni bukan sekadar enak, tapi hasil dari perjanjian yang menukar jiwa manusia dengan kekayaan yang gak seberapa lama lagi akan menuntut balas. Malam itu udara tebet terasa berat. Angin malam seperti membawa sesuatu yang tak terlihat. Berdesir pelan melewati tenda biru warung sate taichan milik Bang Husni. Lampu-lampu pinggir jalan berkelap-kelip samar. Dan suasana sekitar warung itu terasa berbeda dari biasanya. Arif duduk di atas motor, menatap warung dari kejauhan. Pikirannya kacau. Sejak mimpi-mimpi aneh dan kejadian Denny yang hilang, rasa penasaran dan takut bercampur jadi satu di dalam dirinya. Tapi malam itu, entah kenapa, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mencari tahu kebenaran. Jam di tangannya menunjukkan jam 11 lewat 45 menit malam. Warung Bang Husni masih buka,
tapi sudah sepi pembeli. Hanya tersisa 2 orang yang sedang makan, sementara Husni sendiri tampak sibuk di belakang, seperti menyiapkan sesuatu. Arif menunggu di balik mobil hitam yang terparkir di seberang warung. Angin berhembus membawa aroma gosong yang aneh, campuran antara daging bakar dan bau amis yang menusuk hidung. Setiap kali menghirupnya, perut Arif terasa mual, tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takut itu. Sekitar jam 12 lewat sedikit, 2 pembeli terakhir akhirnya pergi. Lampu tenda meredup, tapi warung belum ditutup. Arif menajamkan pandangan. Dari balik celah tenda, ia bisa melihat bayangan Husni bergerak ke arah belakang, tempat kendi tanah liat yang dulu pernah dilihatnya berdiri. Lampu di dapur belakang itu hanya satu, kuning redup, tapi cukup untuk memperlihatkan apa yang sedang terjadi. Husni berdiri tegak di depan kendi besar itu. Di sekelilingnya, ada dupa menyala, bunga melati, dan beberapa potongan daging mentah yang diletakkan di atas daun pisang. Arif menelan ludah. Suaranya bergetar, tapi ia tetap berusaha diam. Tiba-tiba Husni mulai membaca sesuatu. Suara gumamannya pelan, tapi terdengar jelas di tengah keheningan malam. Kata-katanya seperti mantra, cepat dan berulang, dengan nada rendah yang bikin bulu kuduk Arif berdiri. Dari arah belakang warung, asap dupa semakin tebal. Arif menandak, menahan batuk, tapi matanya tetap mengintip dari celah kecil. Dan saat itu terjadi sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Dari bayangan yang membias di balik asap, muncul sosok perempuan berpakaian serba merah. Tubuhnya tinggi dan ramping, tapi langkahnya aneh, seperti melayang. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian wajahnya. Arif sempat berpikir itu cuma bayangan atau efek cahaya, tapi saat perempuan itu mendekat, ia melihat jelas wajahnya. Bukan wajah manusia. Kulitnya pucat kehijauan, matanya melotot besar dengan bola mata kekuningan. Bibirnya bergerak, tersenyum lebar, memperlihatkan lidah panjang berwarna merah darah yang menjulur keluar perlahan. Dari ujung lidahnya menetes cairan kental, jatuh ke bara arang yang masih menyala, menimbulkan suara ses pelan dan bau amis makin kuat. Arif menutup mulutnya, menahan jeritan. Bang Husni tidak terlihat takut sedikit pun. Ia malah menunduk hormat di depan perempuan itu, lalu mengambil tusukan sate mentah dari nampan. Ini sudah bulan ke-12, Nyai. Seperti janji saya, katanya pelan. Suaranya bergetar tapi penuh pengabdian. Perempuan itu tertawa pelan, suaranya serak tapi menggema seperti berasal dari 2 arah. Kau sudah kuberi apa yang kau mau. Sekarang giliranku menikmati. Arif melihat perempuan itu menunduk ke arah sate mentah, menjilat tusukan satu persatu dengan lidah panjangnya. Daging mentah itu berubah warna, dari merah muda menjadi kehitaman, seperti terbakar tanpa api. Bau amis dan gosong bercampur jadi satu. Arif hampir muntah, tapi rasa takut menahannya untuk bersuara. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap ritual itu segera selesai. Tapi ternyata itu belum puncaknya. Husni lalu mengambil sesuatu dari bawah meja. Arif menajamkan pandangan. Sebuah kantong hitam besar, seperti karung sampah. Dari dalamnya, Husni mengeluarkan sesuatu yang membuat Arif hampir menjerit. Potongan tangan manusia. Jari-jari itu masih lengkap, kukunya panjang dan kotor, dan di pergelangan tangannya masih ada sisa daging yang belum kering. Dengan tenang, Husni memotong-motongnya menjadi potongan kecil, menusukkannya ke tusukan sate yang sama. Ini untuk persembahan terakhir, gumam Husni pelan. Perempuan itu menatapnya dengan senyum mengerikan. Setelah malam ini, kau akan punya segalanya. Tapi jangan lupa, akan ada bayaran berikutnya. Arif jantungnya berdetak begitu cepat sampai ia merasa dadanya sakit. Ia tahu harus pergi, tapi tubuhnya seakan membeku. Saat itu, perempuan berpakaian merah itu menoleh ke arah depan, tepat ke arah tempat Arif bersembunyi. Tatapan matanya tajam dan kosong. Arif merasa seolah seluruh tubuhnya ditusuk oleh pandangan itu. Perempuan itu tersenyum, lalu berkata dengan suara yang menggema, ada yang mengintip. Husni spontan menoleh ke arah luar warung. Matanya merah menyala, senyumnya muncul pelan di wajahnya. Ia menatap lurus ke arah Arif. Padahal Arif yakin tempatnya bersembunyi terlalu gelap untuk terlihat. Tapi tatapan Husni jelas mengarah ke sana. Keluar, Mas Arif, katanya pelan, tapi nadanya dingin seperti bisikan dari dalam kubur. Arif panik. Ia langsung berdiri dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Dari belakang, terdengar suara perempuan itu tertawa, panjang dan menggema. Suara itu seperti mengikuti setiap langkahnya. Makin jauh ia berlari, makin keras suara itu di telinganya. Giliranmu bulan depan. Suara itu terdengar jelas, pelan tapi menusuk kepala. Arif baru berhenti setelah sampai di ujung jalan besar. Napasnya tersengal,
Tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap ke arah warung yang masih terlihat kecil di kejauhan. Lampunya kini padam, tapi di atasnya terlihat cahaya merah samar seperti bara api. Sejak malam itu, Arif tak pernah berani mendekati warung Bang Husni lagi. Tapi tiap kali ia melewati daerah itu, entah dari mana selalu tercium bau sate bakar yang sama, amis dan menyengat, seolah memanggil. Dan dalam mimpinya, suara perempuan berpakaian merah itu terus datang, memanggil namanya berulang kali. Kadang Arif bangun dengan keringat dingin, kadang dengan suara bisikan di telinganya, "Sebulan lagi, Arif, sebulan lagi." Hidupnya berubah jadi mimpi buruk. Ia berusaha cerita ke teman-temannya, tapi semua menertawakannya. Ada yang bilang ia stres, ada yang bilang halu. Tapi di dalam hatinya, Arif tahu apa yang ia lihat malam itu nyata. Ia tahu, Bang Husni bukan lagi manusia biasa. Dan ritual terakhir yang dilihatnya malam itu, mungkin belum benar-benar selesai. Seminggu setelah malam mengerikan yang dialami Arif, suasana di sekitar warung sate Taichan Bang Husni berubah total. Biasanya tiap malam tempat itu selalu ramai dengan suara tawa pembeli dan aroma daging bakar yang menggoda. Tapi kini suasananya justru sepi dan mencekam. Tenda biru itu tetap berdiri, tapi entah kenapa, orang-orang yang lewat selalu merasa merinding. Bahkan tukang parkir yang biasa jaga di sana memilih pindah ke ujung jalan. Katanya setiap lewat depan warung itu, dia selalu dengar suara orang tertawa kecil di dalam. Padahal warungnya sudah tutup sejak malam Jumat Kliwon itu. Arif sendiri sudah berusaha melupakan semuanya. Ia sempat jatuh sakit selama beberapa hari. Demam tinggi disertai mimpi buruk yang datang setiap malam. Dalam mimpinya, ia selalu melihat Bang Husni sedang membakar sate dengan wajah penuh darah. Sementara di sebelahnya ada perempuan berbaju merah yang terus menatap Arif sambil menjilat tusukan sate satu persatu. Setiap kali Arif terbangun, ia selalu mendapati hidungnya mimisan dan bantalnya basah oleh keringat. Ibunya sampai membawa Arif ke Ustadz untuk diruqyah, tapi hasilnya sama saja. Setiap kali Ustadz membaca ayat suci, Arif pasti muntah bau amis yang menyengat. Malam ketujuh setelah kejadian itu, sesuatu yang aneh terjadi. Sekitar jam 12 malam, warga di sekitar warung mendengar suara letupan keras dari arah tenda. Bang Husni awalnya dikira petasan atau korsleting listrik, tapi tak lama kemudian terlihat cahaya api membubung tinggi dari dalam warung. Api itu menyala cepat, membakar seluruh tenda hanya dalam hitungan menit. Tapi yang paling aneh, saat api membesar, terdengar suara seperti jeritan seseorang. Pelan, tapi jelas. Suara itu seperti milik seorang laki-laki yang sedang kesakitan, bercampur dengan tawa perempuan yang melengking tinggi. Beberapa warga yang mencoba mendekat langsung mundur ketakutan. Mereka belang. Dari dalam kobaran api terlihat sosok dua bayangan, satu pria berpakaian lusuh sedang berlutut, dan satu perempuan bergaun merah berdiri di belakangnya sambil memegang kepala pria itu. Api terus membesar, dan tak lama kemudian, semua bayangan itu lenyap, tersapu api dan asap. Petugas pemadam yang datang tak menemukan siapapun di lokasi. Tapi setelah api padam total, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang yang melihatnya langsung pucat. Sebuah kendi tanah liat yang pecah di antara puing-puing arang. Di dalamnya terdapat potongan tangan manusia yang sudah hangus sebagian, tapi masih terlihat kukunya yang panjang dan hitam. Kabar itu cepat menyebar. Warga sekitar heboh dan ketakutan. Ada yang bilang tangan itu milik Bang Husni, ada juga yang percaya itu tangan salah satu korban tumbalnya. Polisi datang, tapi kasusnya ditutup begitu saja karena tak ada bukti lain. Dan Bang Husni sendiri tak pernah ditemukan lagi. Entah dia terbakar bersama warungnya, atau pergi sebelum api melahap semuanya. Tak ada yang tahu. Beberapa minggu setelah kejadian itu, warung tersebut dibiarkan kosong. Hanya tersisa bekas tiang besi hangus dan tanah yang menghitam. Tapi keanehan belum berhenti di situ. Beberapa warga mengaku sering mencium bau sate bakar di malam hari, padahal tempat itu sudah lama tak digunakan. Baunya bukan seperti sate biasa. Ada campuran amis darah dan daging busuk yang menusuk hidung. Seorang pemuda bernama Rian, yang rumahnya tak jauh dari lokasi, bercerita kalau suatu malam, ia pulang lewat sana setelah nongkrong. Waktu itu jam 2 lewat, jalanan sepi banget, tapi begitu sampai di depan bekas warung itu, ia mencium bau daging terbakar yang kuat sekali. Saat menoleh, ia melihat tenda biru itu berdiri lagi, persis seperti dulu. Lampunya menyala redup, dan di dalamnya ada seseorang sedang membakar sate. Dari belakang, sosok itu terlihat mirip Bang Husni, memakai kaos hitam, topi lusuh, dan sarung tangan karet. Rian mengira matanya salah lihat, tapi ketika sosok itu menoleh, jantungnya hampir berhenti. Wajahnya memang Bang Husni, tapi kulitnya pucat kibu-abuan, matanya merah menyala, dan senyumnya lebar tak wajar. "Cobain sate gue, enak banget," katanya pelan.
tapi suaranya serak seperti keluar dari tenggorokan yang terbakar. Rian langsung kabur tanpa menoleh lagi, dan sejak malam itu, ia mengaku sering mimpi melihat Bang Husni datang ke kamarnya. Sambil membawa piring sate yang masih mengepulkan asap, cerita serupa juga datang dari beberapa orang lain. Ada pasangan muda yang naik motor lewat situ dan melihat asap keluar dari tanah bekas warung. Ada juga ojek online yang mengaku pernah menjemput pelanggan bernama Husni dari titik itu. Tapi begitu sampai, tak ada siapapun di sana. Hanya tanah hitam dan bau daging terbakar. Yang paling mengerikan terjadi sebulan kemudian. Arif, yang sudah lama menghindari daerah itu, terpaksa lewat karena jalan utama ditutup. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir kejadian itu sudah lama berlalu. Tapi saat melintas pelan dengan motornya, tiba-tiba mesin motornya mati begitu saja tepat di depan bekas warung itu. Lampu jalan di atasnya berkelap-kelip dan di tengah kegelapan, Arif melihat sesuatu. Sosok pria berdiri di bawah lampu. Wajahnya samar tapi tubuhnya tampak familiar. Arif menatap lebih dekat dan napasnya langsung tercekat. Itu Bang Husni. Tapi wajahnya sudah bukan seperti manusia. Kulitnya hangus di beberapa bagian, matanya cekung hitam, dan dari mulutnya meneteskan cairan gelap. Ia tersenyum lebar, lalu mengangkat tangan yang gosong separuh, menunjukkan tusukan sate yang masih meneteskan darah segar. Cobain Sat Q Rif Enoch Bank. Arif menjerit dan langsung memutar motornya. Tapi suaranya tenggelam dalam tawa panjang yang menggema di sepanjang jalan. Saat ia menoleh sekilas ke spion, sosok itu masih berdiri di sana, menatapnya dengan tenda biru di belakangnya yang tiba-tiba muncul begitu saja. Dari dalam tenda terlihat sosok perempuan berbaju merah duduk di kursi pojok, menatap lurus ke arah Arif. Sejak malam itu, Arif tak pernah sama lagi. Ia sering melamun, matanya kosong, dan bibirnya kadang bergerak sendiri seperti sedang berbisik. Teman kosnya bilang, setiap malam Jumat Kliwon, Arif keluar rumah dayem-dayem sambil membawa tusukan sate dan bara arang kecil. Tak ada yang tahu dia mau kemana, tapi setiap kali pagi datang, bau sate terbakar tercium samar dari kamarnya. Orang-orang di sekitar Tebet masih sering membicarakan warung sate Taichan itu. Katanya, siapapun yang nekat datang ke lokasi bekas warung itu pada malam Jumat Kliwon, pasti akan mencium bau sate yang sedang dibakar. Kadang terdengar juga suara laki-laki yang bersenandung pelan sambil berkata, "Cobain sate gue, enak banget." Tapi orang-orang yang menjawab atau menoleh ke arah suara itu, konon nasibnya selalu sama, mereka akan diganggu dalam mimpi. Didatangi oleh sosok pria hangus yang membawa piring sate berdarah, dan hidup mereka perlahan jadi berantakan. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan ada juga yang ditemukan tewas dengan luka bakar di mulutnya. Seperti baru saja makan sesuatu yang sangat panas. Kini, tempat itu dibiarkan kosong, ditumbuhi rumput liar dan dipagari sengkarat. Tapi warga sekitar tetap menjauh, karena meski sudah bertahan-tahan berlalu, setiap malam Jumat Kliwon, dari arah sana masih sering tercium bau sate terbakar campur darah. Dan sesekali, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, orang mengaku masih melihat sosok mirip Bang Husni berdiri diam sambil senyum lebar, menawarkan tusukan sate di tangannya. Katanya, siapapun yang berani menyambut tawarannya, tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi seumur hidupnya. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.